Tema malam hari ini, Tuhan menyelamatkan orang saleh. Mungkin sebagian kita atau kebanyakan orang Kristen bingung atau tidak sependapat. Pak, bukankah Tuhan menyelamatkan orang berdosa? Nah ini, banyak kesalahpahaman yang terjadi di dalam dunia Kristen. Seolah-olah Tuhan hadir ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Tidak seperti itu. Tuhan menyelamatkan orang saleh. Pak, tapi Yesus datang untuk orang berdosa, Pak. Ya, kita harus tahu makna kalimat itu. Tidak serta-merta orang berdosa diselamatkan. Tidak serta-merta orang sakit dan disembuhkan. Kalau orang berdosa tidak menyadari keberdosaannya dan tidak mau bertobat, kalau orang sakit tidak menyadari sakitnya dan tidak mau berobat, ya dia tidak bisa diselamatkan. Jadi jangan merasa santai Bapak Ibu. Yang ngomong ini Petrus, bukan saya. Saya buat judul Tuhan menyelamatkan orang saleh, karena di dalam pembacaan kita itu jelas, harafiah, jelas dan harafiah. Tuhan menyelamatkan orang benar, Tuhan menyelamatkan orang saleh. Yang tidak benar ditinggal. Ini kenyataan. Nanti akan kita dalami, akan kita perjelas. Ya. Kita akan baca sekarang. Perhatikan aba-aba saya, bukan aba-aba ya, perhatikan kode saya. Ada tiga kalimat bahwa Tuhan menyelamatkan orang benar. Anda ingat di dalam tradisi Yahudi, 3 kali dikatakan bolak-balik itu berarti sangat amat penting. Ya, kita baca sekarang. 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 16. Petrus 2 ayat 4 sampai 16. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar.
dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda, yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Ya, Bapak Ibu, sudah kita dengar 3 kali frasa mengatakan Tuhan menyelamatkan orang benar. Nuh, Lot, gitu ya. Dan orang saleh lainnya. 3 kali Tuhan ngomong. Tuhan tidak menyelamatkan orang berdosa. Tuhan menyelamatkan orang benar. Halo? Orang benar akan diselamatkan Tuhan. Orang berdosa ya dibiarkan. Di zaman Nuh habis. Di zaman Lot dibakar. Halo Bapak Ibu, ini fakta. Lalu apa artinya Pak Tuhan datang untuk orang berdosa? Nah ayo kita dengar. Ya. Petrus mengingatkan Bapak Ibu bahwa murid Tuhan, jemaat Tuhan jangan terpesona dengan ajaran palsu. Ya, yang tidak menekankan kesucian hidup. Pesan-pesan kenabian tidak pernah memuaskan daging manusia. Pesan-pesan kenabian disampaikan oleh utusan Allah yang sudah selesai dengan keinginan dagingnya. Pesan-pesan kenabian diberikan supaya manusia tidak berdosa. Pesan-pesan kenabian diberikan supaya manusia tidak berbuat salah, tidak meleset. Dan pesan para rasul Bapak Ibu tidak bertentangan dengan pesan kenabian. Ya, tidak bertentangan. Banyak orang Kristen berpikir, Pak, nabi-nabi itu perjanjian lama, selamat karena perbuatan baik. Kristen itu karena anugerah, tidak perlu berbuat baik. Salah, tidak seperti itu. Petrus mengatakan pesan kenabian meneguhkan pemberitaan para rasul. Keselamatan oleh karena perbuatan baik itu tetap terjadi, itu tetap berlaku. Lalu bedanya apa Pak? Dulu mereka belum ditebus, kita sudah ditebus. Bedanya itu. Tetapi bukan perbuatan baik, tidak perlu. Dengan adanya penebusan malah kita harus berbuat baik. Sebagai bukti bahwa kita sudah ditebus. Sebagai bukti bahwa kita sudah dimiliki Allah yang kudus. Yesus menebus kita untuk Allah. Allah kudus, maka Allah memerintahkan, kuduslah kamu karena Allah kudus. Jadi Kristen malah bukan baik, malah jadi jahat. Ini ngawur. Tidak seperti itu kekristenan. Ya. Jangan pernah berpikir sifat Allah itu hanya kasih, tanpa sifat adil. Ini salah. Menekankan satu sifat saja itu adalah ajaran sesat. Yang benar, menekankan 2 sifat. Kasih dan adil itu seperti dua sisi di satu mata uang yang sama, di satu keping uang yang sama. Anda tahu uang ya, sisi kiri, sisi kanan. Sisi kiri kasih, sisi kanan adil. Jadi tidak bisa diambil, Allah itu kasih, Allah itu kasih. Ya tidak, Allah itu kasih dan adil.
Kalau orang berdosa terus dalam dosanya tetap selamat, Tuhan gak adil sama orang baik, orang yang suci dan tetap dalam kesuciannya. Gak adil. Karena hidup suci itu sulit. Hidup meleset, hidup berdosa, itu mudah dan enak. Kalau hanya kasih, Tuhan gak adil sama orang yang sudah berjuang hidup kudus, sudah berjuang menjadi baik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Gak adil. Allah itu adil. Ya. Petrus menyatakan, Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya ketika berbuat dosa. Semua dimasukkan ke lubang. Ya, lubang itu maksudnya Seol. Maksudnya itu Hades gitu ya. Allah tidak segan menghapus seluruh manusia di zaman Nuh. Seluruh loh. Ya. Seluruh dunia saat itu yang dipahami ada manusianya. Habis. Hanya Nuh, istri, anak dan mantu yang selamat. Halo? Allah tidak menyayangkan manusia kalau manusia itu dalam dosa. Allah tidak menyayangkan manusia kalau manusia itu tidak mau diberitahu. Allah menghukum Sodom dan Gomora. Hanya Lot dan beberapa anak yang selamat. Istri dan anak-anak yang lain mati. Di Alkitab diceritakan istri Lot jadi tiang garam. Sebetulnya bukan cuma istri Lot. Ada anak-anak Lot yang tidak ikut keluar. Di dalam tradisi Yahudi, itu ada anak-anak Lot yang sudah menikah dengan orang Sodom dan Gomora, tetap tinggal di Sodom dan Gomora. Tidak ikut lari keluar, karena sudah punya suami. Nah, Lot lari. Istrinya jadi tiang garam. Beberapa anaknya tertinggal di Sodom dan Gomora, terbakar. Diberitahu tidak bisa, dibiarkan terbakar. Halo? Firman Tuhan ini diberitakan supaya kita mendengar warning itu. Supaya kita mendengar peringatan itu. Dikatakan oleh Petrus tadi, semua itu peringatan bagi kita untuk tidak hidup fasik dan main-main terhadap dosa. Jangan Bapak Ibu. Jangan seperti orang Sodom dan Gomora yang diberitahu tidak bisa. Jangan seperti orang zaman Nuh yang dikasih tahu tidak bisa. Gitu ya. Sebaliknya, Allah menyelamatkan Nuh, orang benar dan keluarganya. Allah menyelamatkan Lot, orang benar dari kumpulan orang berdosa. Orang benar yang diselamatkan, bukan orang berdosa. Jika kita melihat kisah-kisah ini, tampak jelas Allah sedang memisahkan orang benar dari orang fasik. Tuhan memisahkan. Yang benar diberi kesempatan hidup yang kedua. Betul enggak? Lot diberi kesempatan hidup yang kedua. Nuh diberi kesempatan hidup yang kedua. Anda harus duduk dia membayangkan. Di zaman itu orang tenggelam semua itu gimana rasanya? Di zaman Lot melihat satu kota terbakar itu seperti apa? Yang paling dekat Anda melihat Hiroshima, Nagasaki dibom. Seperti apa itu? Halo? Kenapa Pak Allah kok begitu tega? Bapak Ibu, ini bukan masalah tega. Kalau dikatakan tega, Allah lebih tidak tega melihat Nuh dan Lot dikepung orang berdosa.
Allah membelani, gitu ya. Allah memihak, lebih baik orang benar hidup meski cuma satu daripada seluruh kota berdosa. Ngerti tidak maksudnya? Harga orang benar di mata Allah itu berharga. Satu kota musnah tidak ada masalah, yang penting Lot selamat. Itu yang akan terjadi di akhir zaman. Ya. Orang benar diselamatkan Bapak Ibu, dan orang fasik dipersiapkan bagi penghukuman. Dipersiapkan itu maksudnya dibiarkan untuk dihukum. Pak, bukankah Yesus berkata orang sakit yang membutuhkan dokter? Bukan orang benar kan Pak? Bukan orang sehat kan Pak? Betul. Betul. Orang sakit yang membutuhkan dokter. Jika dia mau sembuh. Tepat. Yesus berkata orang sakit yang membutuhkan dokter. Tepat. Nuh dan Lot membutuhkan pertolongan. Mereka adalah orang-orang yang mau taat diberitahu. Yang membutuhkan tabib itu orang sakit, betul. Jika orang sakitnya sadar dia sedang sakit dan mau diberi resep, mau diobati. Kalau tidak mau diobati, merasa baik-baik saja, merasa sehat. Orang sakit tidak merasa sakit. Orang gila merasa waras. Bisa sembuh? Harus berobat. Mereka yang berobat, mereka yang mau diberitahu, mereka yang mau dikasih resep dan nurut minum obatnya, itu yang diselamatkan. Itu maksudnya. Jadi Tuhan datang untuk menyelamatkan orang berdosa, itu bagi yang mau. Bagi yang mau disembuhkan dari keberdosaannya. Ciri orang yang tidak butuh pertolongan adalah orang yang tidak mau tahu. Diberitahu tidak mau tahu atau menolak. Ciri orang yang tidak butuh pertolongan adalah orang yang tidak mau belajar. Karena belajar inilah sumber informasi kita bisa tahu di mana salah kita. Bisa tahu di mana sakitnya kita. Halo? Saya tanya sekarang, yang bisa mendiagnosa orang sakit kanker siapa? Dokter. Kita tidak sanggup. Merasa baik-baik saja. Ternyata setelah diteliti, Pak, Anda kanker, stadium 3. Loh, enggak kerasa Pak. Enggak kerasa karena Anda tidak ada yang memberitahu. Kalau dokter yang periksa ngasih tahu, Anda baru tahu. Itu sama dengan kekristenan Bapak Ibu. Manusia pada umumnya merasa baik-baik saja, merasa sehat-sehat, merasa waras. Tapi kalau kita belajar, kita mau mendengar firman, kita mau mendengar informasi yang benar, bagaimana hidup yang sebenarnya, baru kita tahu, oh di titik ini saya salah, oh di titik ini saya enggak tepat, oh di titik ini saya yang sakit. Bapak Ibu, ayo merendahkan hati, mau ditegur Tuhan, mau belajar, ya. Inilah ciri ajaran yang benar. Ciri ajaran yang benar menegur manusia tentang dosanya. Ciri ajaran yang benar adalah menjaga kesucian hidup. Itu bukti nyata kita mau taat kepada pemerintahan Allah. Sikap taat kepada Allah ini bukti kita butuh pertolongannya. Enggak ada cara lain. Tuhan aku butuh engkau, tapi dikasih tahu enggak mau tahu, diberitahu enggak mau berubah. Paham maksudnya? Kalau ada butuh pertolongan, diberitahu ya nurut toh. Banyak orang Kristen pura-pura ndablek.
Atau memang dablek? Harus berubah. Harus berubah Bapak Ibu. Di pasal 2 ayat 12 sampai 13 saya kutip ya, ini kalimat-kalimat penting. Ya. Ini kalimat-kalimat penting yang menggambarkan orang berdosa yang tidak mengenal dosanya dan tidak mau berubah dari dosanya. Mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Halo? Orang berdosa Bapak Ibu sama dengan hewan. Tidak berakal. Tidak pakai pikiran, yang dipakai nalurinya. Begitu enggak hewan itu? Begitu enggak manusia berdosa? Sama dengan hewan manusia berdosa itu. Lihat orang berdosa di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri. Lihat. Sama seperti hewan. Begitu nepsong, tahu nepsong enggak? Halo? Oh, enggak tahu ya. Begitu birahi, begitu bernafsu, cari pelampiasan. Sama seperti anjing enggak? Sama seperti kucing enggak? Begitu musim kawin, birahi, langsung cari. Ciri-cirinya manusia enggak seperti itu. Tertarik sama lawan jenis. Kamu bisa ngerem, kamu pakai akal budimu. Aku harus minta izin orang tuanya dulu. Aku harus melamar dia dulu. Itu ciri orang perakal budi. Ciri orang berdosa kan enggak begitu. Begitu nepsong, langsung cari lokalisasi. Ini bukan masalah nafsu cabul aja ya, nafsu yang lain juga. Begitu butuh duit, ada kesempatan ngentit. Begitu butuh duit, ada kesempatan nyolong. Pikirannya kan begitu. Oh, ini hoki namanya Pak. Pucuk dicinta, ulam tiba. Bukan. Itu kamu tidak bisa ngontrol nafsumu, dagingmu. Kamu nggak berpikir kalau kamu lakukan itu ada orang yang dirugikan. Orang nggak punya utek, kata Alkitab. Nggak pakai akal budi, kan sama. Guru-guru palsu dan orang-orang fasik dipersamakan dengan hewan yang tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki pikiran. Yang bagus dalam bahasa Yunaninya. Ya, tidak memiliki pikiran itu alogos. Logos itu firman, logos itu pengetahuan. Ya, orang yang tidak memiliki pikiran, orang yang tidak memiliki kesadaran, itu alogos. Jadi kalau Anda tidak memikirkan kebenaran, Anda tidak mempertimbangkan nurani, itu sama dengan alogos. Itu sama dengan kita belum memiliki firman. Kita hidup dituntun naluri, tidak dituntut pengetahuan, tidak dituntun oleh nurani. Guru-guru palsu, orang-orang fasik dipersamakan dengan hewan yang tidak memiliki kesadaran atau pikiran. Hidup hanya berdasarkan naluri hewan, tanpa pengertian. Melakukan segala sesuatu tanpa mengerti, tanpa menyadari bahwa yang dia lakukan akan merugikan orang. Itu cirinya orang yang tidak berpikir. Kalau orang berpikir Bapak Ibu, setiap tingkah laku yang kita lakukan, setiap tindakan yang kita buat, kita berpikir, aku merugikan orang lain enggak? Kalau aku diperlakukan begini, aku senang enggak?
Lah kalau aku diperlakukan begini tidak senang, kenapa aku harus memperlakukan itu kepada orang lain? Ya jangan. Itu orang yang pakai yang memakai logos. Itu orang yang memakai logos, yang memakai kesadarannya. Halo? Orang yang tidak memakai kesadarannya, asal jeplak ngomong. Aku ya begini. Loh, itu kebanyakan orang kan? Kalau kamu nggak suka orang lain berkata buruk tentang dirimu, ya jangan berkata buruk tentang orang lain. Halo? Kalau kita tidak suka ada orang ngomong nyelkit pada kita, ya kita jangan ngomong nyelkit pada orang. Kalau kita nggak suka baju kita dibahas oleh orang lain, ya jangan bahas bajunya orang lain, ya jangan kita membahas baju orang lain. Paham maksudnya enggak? Kita enggak suka dikritik, bajunya cingkrang, bajunya kelihatan udelnya. Enggak suka kita dikatakan seperti itu. Ya kita jangan memperkatakan itu kepada orang lain juga. Stop bahas orang lain. Apalagi bukan siapa-siapanya. Apalagi kamu gak ikut belikan baju. Gak usah komentar. Halo Bapak Ibu. Jangan lakukan sesuatu yang tidak kita sukai kepada orang lain. Karena orang lain juga gak suka diperlakukan seperti itu kan. Itu tandanya orang mikir, orang sadar. Banyak orang ngomong sak nyeplose, gak mikiri perasaan orang itu tersinggung. Banyak masih. Cobalah mikir, kalau aku ngomong seperti itu, aku tersinggung enggak? Bahkan Bapak Ibu, bahkan ya, kita tidak tersinggung pun, bukan berarti kita boleh ngomong seperti itu pada orang lain loh. Betul enggak? Karena tingkat sensitivitasnya kan beda-beda. Halo? Orang yang terbiasa hidup di dunia preman, ya, di dunia kasar gitu ya, dipanggil jancok enggak ada masalah. Betul enggak? Itu terdengar merdu bagi kumpulan mereka. Tapi kalau orang gereja, cok mereneo, sakit hati enggak? Aku jancok nongkon. Betul enggak? Ini kan enggak pas. Jadi jangan lakukan sesuatu yang tidak semestinya. Anda harus tahu tempat mengatakan sesuatu. Betul enggak? Kalau saya ketemu teman-teman SMA, teman-teman kuliah, jancok David, gak ada masalah. Tapi kalau di kumpulan ini, ya jangan begitu, banyak orang tersinggung nanti. Ngerti enggak ya? Ayo dalam hidup itu berpikir. Ini loh penting. Setiap tingkah laku kita, apa yang kita perbuat, ayo direnungkan dulu. Jangan asal jeplak, jangan seperti hewan. Jangan seperti mochi, kepingin nyokot-nyokot gitu. Jangan. Iya kan kita harus berpikir. Orang-orang yang tidak mau bertobat, ini seolah hidup hanya untuk dibinasakan Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak mau bertobat, ini adalah orang-orang yang seolah-olah dibiarkan ya, untuk menerima penghukuman. Padahal Tuhan mengasihi mereka, tapi mereka tidak mau bertobat. Ya wes mau gimana?
Mereka orang-orang yang tidak mau berpikir, ya, mereka bebal. Mereka orang-orang yang tidak memikirkan masa depannya. Mereka berpikir hidup, gini, mereka tidak pernah berpikir, mereka merasa hidup ini ya begini, tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu jadi baik. Mereka tidak pernah memikirkan habis mati ada penghakiman, tidak pernah berpikir. Di pasal 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Coba munculkan pasal 12-13 supaya jelas. Ya, ya itu baris pertama. Mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang. Hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Oke, selanjutnya mereka menghujat. Baris keberapa itu? Ya, mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, seperti binatang seperti mereka. Bapak Ibu, perhatikan kalimat ini. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Renungkan kalimat ini. Petrus jelas menyatakan bahwa sikap menghujat bisa terjadi meskipun seseorang tidak menyadari. Ini pentingnya belajar atau dimuridkan. Halo? Ketidaktahuan bukan alasan untuk lepas dari penghakiman. Paham enggak Bapak Ibu? Tahu banyak, mengerti banyak dituntut banyak, mengerti sedikit dituntut sedikit, tapi tetap dituntut. Tuhan tidak mengabaikan ketidaktahuan loh. Anda enggak bisa di depan penghadiran Tuhan, Tuhan aku kan enggak tahu, enggak bisa. Tuhan akan ngomong, kamu tak kasih otak buat apa? Kamu tak kasih kesempatan hidup 70 tahun buat apa kok enggak tahu apa-apa? Kitab suci ada. Hamba-hamba Tuhan teriak-teriak untuk mengingatkan. Gak ada alasan gak tahu Bapak Ibu. Kenapa? Ini dikatakan, mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Kalau kita tidak tahu kebenaran, bukan berarti kita tidak menghujat kebenaran loh. Kalau kita tidak tahu kebenaran, tingkah laku kita bisa saja dianggap Tuhan menghujat. Bahkan tidak mau tahu, ya bahkan tidak mau, bahkan sikap tidak mau tahu itu adalah sikap menghujat. Emang kamu nggak sadar kamu diciptakan buat apa? Kan menghujat. Ketidaktahuan bukan alasan untuk lepas dari penghakiman. Sebab manusia diberi akal budi, diberi kesadaran yang berbeda dengan hewan. Hewan tidak mengenal siapa dirinya, manusia mengenal siapa dirinya. Harusnya manusia mengenal dari mana serta mau kemana arah hidupnya. Harusnya dia tahu. Manusia sudah diberi otak. Manusia sudah dihembus dengan nafas Allah, nismah hayim. Itu unsur kesadaran. Manusia diberi modal untuk sadar diri. Kalau masih tidak mau tahu, berarti memang niatnya menentang. Halo? Jadi tidak ada alasan tidak tahu. Tuhan menyelamatkan orang yang saleh. Tuhan menyelamatkan orang yang benar. Orang saleh, orang benar, bukan berarti mereka tidak berbuat dosa. Tetapi mereka mau berusaha benar. Mereka mau berusaha saleh. Seperti itu Bapak Ibu. Amsal 20 ayat 27. Ayo dibaca yuk. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ya, kata roh manusia itu nesyamah. Nesyamah ini pelita Tuhan yang ada dalam diri kita.
Jadi kita tuh tidak ada alasan tidak tahu. Karena setiap kita diberi nesyamah, diberi unsur kesadaran. Kapan? Sejak semula, Kejadian 2 ayat 7. Ayo dibaca yuk. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, nesyamah itu unsur kesadaran. Atau di zaman modern dipahami sebagai jiwa, suke, psike. Hewan tidak punya Bapak Ibu. Tapi masalahnya manusia tidak mau mengembangkan. Tidak mau mengembangkan, tidak mau mikir, tidak mau belajar. Maaf kata ya, IQ orang Indonesia, orang Asia Tenggara khususnya, bukan Asia Tenggara, Singapura soalnya tidak segitu. Indonesia, mohon maaf kata ya, IQ orang Indonesia itu 78. IQ-nya simpanse 80. Salahnya di mana? Salahnya ya di orangnya, kenapa tidak mau mengembangkan? Itu bisa dikembangkan Bapak Ibu. Karena kita melangkah sedikit saja ke Singapura, itu 115 kalau nggak salah IQ-nya. Kenapa mereka bisa segitu? Karena mereka mau belajar, mereka mau baca buku. Kalau Indonesia, lihat TikTok terus. Ayo kembangkan supaya kita tidak terbelakang. Kalau kamu tidak belajar, tidak mau menerima informasi, tidak mau pakai otak, kita sama seperti hewan. Sama simpanse saja nggak menang. Pak, jangan menghina ciptaan Tuhan yang termulia. Lah kenyataannya, simpanse 80, manusia Indonesia 78. Pengkhotbah 3 ayat 19. Pengkhotbah 3 ayat 19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Pada dasarnya Bapak Ibu, manusia diciptakan hari ke-6, itu sama dengan binatang. Kelebihan manusia diberi potensi untuk sadar diri melalui nesyamah. Kalau tidak dipakai, sama seperti binatang, hidupnya sia-sia. Jadi pakai, ayo belajar. Anak-anak muda, ayo belajar. Tapi saya bangga dengan anak-anak di sini ya. Saya lihat anak-anak di sini ranking 10 besar minimal. 1, 2, 3. Terus. Ya, terus maksimalkan. Karena kalau manusia tidak mengembangkan dirinya, yang nggak punya potensi, bahkan tidak selamat. Bapak Ibu, manusia berdosa, manusia yang disamakan dengan hewan. Manusia berdosa adalah manusia yang menghujat meskipun mereka tidak tahu. Mereka hidup dalam kebodohan. Itu manusia berdosa. Manusia tidak sadar sakit jiwanya. Sudut pandangnya sempit. Semua hanya dilihat dari keinginan dan kepentingan dagingnya, bukan dari rohnya. Mereka pikir baik-baik. Ini cirinya orang sakit jiwa. Orang sakit jiwa itu dia pikir dia waras, padahal tidak waras. Dan ini tidak bisa disembuhkan dengan doa. Halo? Kalau sakit jiwa bisa disembuhkan dengan doa, sekarang saya utus Anda mendoakan ke pondok kasih. Buktinya di pondok kasih mereka bertahun-tahun. Perlu terapi untuk memulihkan kesadaran. Anda sekarang
Ayo belajar sadar. Anda di sini bukan berarti lebih baik dari yang di Pondok Kasih, tidak sebetulnya. Untuk taraf tertentu mereka lebih parah, betul. Tetapi kita ini juga masih sakit. Ayo sadar diri, cari sakitnya jiwa kita. Bagi manusia umum, orang di Pondok Kasih itu sakit. Tetapi di hadapan Tuhan, kita semua ini masih sakit. Ayo belajar sadar. Ayo duduk merenung. Duduk merenung itu doa maksudnya. Ngaca, doa itu ngaca. Yesus seperti ini, kenapa aku seperti ini? Yesus seperti itu, kenapa hidupku masih seperti begini? Itu berdoa. Berdoa itu bukan minta-minta, tok. Berdoa itu ngaca. Kenapa aku masih buruk Tuhan? Ayo renungkan. Doa itu merenung, doa itu mikir. Doa itu bukan mengosongkan pikiran, doa itu mikir kenapa aku belum jadi seperti Kristus. Apa yang harus aku lakukan Bapak? Itu loh belajar sadar. Masalahnya manusia itu malas berpikir. Sulit menolak gairah dagingnya. Udah malas mikir, sulit menolak gairah dagingnya. Cenderung hidup seperti kebiasaan nenek moyang. Cenderung hidup dengan cenderung hidup dengan gaya hidup turun-temurun. Gitu kan? Pak, di keluarga saya, mabuk itu biasa, Pak. Ya, tapi tahu enggak benar, apa salah itu? Kalau tahu mabuk itu enggak benar, ya jangan mabuk. Di keluarga saya biasa Pak, sudah tradisi. Ya jangan diikuti kalau tahu salah. Sudah biasa Pak, di keluarga saya itu mengejar kekayaan. Kalau enggak kaya enggak dianggap jadi keluarga. Anda tahu enggak kalau gairah mamon itu salah? Gairah cinta uang itu salah. Lah kenapa dituruti? Anda lebih senang di mana? Anda lebih suka mana? Diakui Tuhan atau diakui nenek moyang yang belum tentu benar? Halo Bapak Ibu. Banyak orang-orang muda sekarang merasa depresi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntutan keluarga. Padahal keluarganya nggak kebenaran, nggak penting-penting amat tuntut gitu ya. Banyak yang depresi karena itu. Jangan lakukan itu. Bapak Ibu, dosa itu belum tentu sesuatu yang melanggar hukum. Tidak sesuai kehendak Allah, itu dosa. Tuhan mengajak kita cinta Tuhan, memuaskan hati Tuhan, bukan memuaskan hati nenek moyang loh. Halo? Kumpul keluarga, gitu ya. Ini kebiasaan nenek moyang yang salah. Kumpul, anak-anak kumpul. Pas Imlek atau pas Natal kumpul. Ini umur piro? 25. AI, 25, Mak. Kok gak kawin? Loh, emangnya jadi masalah kalau gak kawin? Halo, kan begitu ya. Cara hidup nenek moyang ini loh gak kebenaran. Hal-hal seperti gini jangan diterus-teruskan. Biar setiap orang itu mencari kehendak Allahnya. Nanti karena tekan-tekan kawin, tekan-tekan kongkon menikah, salah pilih, bingung lagi kalau istrinya atau suaminya bertingkah. Kalau nggak dapat yang tepat, ya jangan kawin lebih baik. Kalau nggak dapat tempat, kalau tidak dapat pasangan yang tepat sesuai kehendak Allah, ya jangan kawin lebih baik. Ada cari celaka. Nanti kalau hidupnya menderita, ini ujian dari Tuhan. Nah bukan, kamu buat cari-cari sendiri kok. Halo Bapak Ibu, ayo mikir. Ini saya kasih contoh-contoh yang kelihatannya bukan dosa kan, tapi itu dosa, itu meleset masalahnya. Berdosa itu kan bukan masalah nyolong aja. Kita pilih pasangan tidak tepat,
itu yang meleset loh. Kan sama. Banyak orang hidup menuruti gairah dagingnya. Ya. Sejak dulu nenek moyang, Patro Paradoto itu memuaskan cita-citanya. Kekuasaan, kekayaan, kenikmatan, itu terus yang dikejar. Jangan nuruti ini. Belajarlah memikirkan nasib kekal kita. Kekuasaan, kekayaan, kenikmatan, semua ini cuma 70 tahun. Belajarlah berpikir sesuatu di balik kubur, sesuatu yang kekal. Ini yang Tuhan inginkan. Jangan ngikutin nenek moyang terus. Manusia kebanyakan mengabaikan apa yang tidak tampak. Manusia mengabaikan sorga dan kekekalan. Sebab tidak kelihatan. Ini loh. Kesalahannya manusia itu. Hanya memperhatikan yang kelihatan. Sukses karir, sugih, ya, enak, nyaman, itu yang dipikir. Tidak pernah memikirkan karakter, kekayaan, kekuasaan, kenikmatan. Begitu tubuh dikubur, itu selesai. Anda tidak merasakan apa-apa. Tapi roh Anda yang Anda bentuk berkarakter ilahi, ini akan kekal selamanya. Kenapa tidak dipikir? Kesadaran kita harus sampai titik itu, Bapak Ibu. Tidak memikirkan nilai-nilai kekal berarti Anda belum berpikir sebetulnya. Anda masih seperti hewan. Kepingin makan, kepingin kawin. Enggak mikir iki pasangan bener apa enggak bener, kawin ae. Ini kan celaka. Kalau Anda memikirkan nasib kekal, Anda akan pilih pasangan-pasangan yang bisa membawa Anda hidup kekal. Kalau Anda memikirkan nasib kekal, Anda akan memilih pasangan Anda yang membawa pertumbuhan rohani. Tidak sembarangan, yang penting cantik, yang penting ganteng, yang penting six pack. Padahal yang one pack, yang membawa ke kekekalan. Ini tidak menghibur ya, ini contoh saja. Orang banyak silau sama apa yang tampak. Ayo berubah Bapak Ibu. Ayo berpikir jauh ke depan, jangan berpikir seperti hewan. Jangan cuma berpikir atau nuruti naluri. Ayo berpikir jauh ke depan, sesuatu yang jauh, sesuatu yang kekal. Karena itu yang dirancang Tuhan. Seharusnya kita mau belajar melihat rencana besar pencipta kita. Kristus sebagai guru kebenaran mengajarkan kita menyadari hidup di hadirat Allah. Bagaimana menggenapi rencananya. Bukan rencana kita sendiri atau rencana nenek moyang. Jangan. Bapak Ibu, dalam kekristenan sesungguhnya menitik beratkan pada aspek moralitas. Keadilan dan belas kasihan itulah pesan Allah yang disampaikan para nabi. Dan ini tidak pernah berubah. Mika 6 ayat 8. Ayo perhatikan yuk. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Perhatikan, perhatikan. Apakah setelah jadi Kristen kita tidak berlaku adil? Apakah setelah jadi Kristen kita tidak mencintai kesetiaan? Apakah setelah menjadi Kristen kita tidak hidup dengan rendah hati di hadapan Allah? Kan tetap harusnya. Kalau jadi Kristen kita malah tidak adil, kalau jadi Kristen malah kita tidak bisa setia, selalu memberontak. Kalau jadi Kristen hidup kita tuh jadi sombong, ya jangan jadi Kristen, buat apa? Jadi Kristen kok tambah kacau. Jadi Kristen kok tidak perlu berbuat baik. Ini kan ajaran kacau sebetulnya.
Halo, kok Pak ngotot banget Pak ngomong masalah ini? Karena di kekristenan banyak yang berasumsi, jadi Kristen tidak perlu berbuat baik. Kan kacau. Jadi Kristen itu harus tetap berbuat baik, karena itulah buah-buah penebusan. Itulah buah-buah keselamatan. Harus tetap punya belas kasihan, harus tetap punya sikap yang adil. Kan harus seperti itu. Hidup Kristen sesungguhnya menekankan kesalehan dalam bertuhan, meskipun hidup dalam pencobaan. Ya. Hidup dengan motivasi yang tulus menyenangkan Allah, meskipun tidak dianggap wajar, itulah kesalehan. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita percaya Yesus sudah menebus kita dan kita mengaku Yesus guru kita, ya ikuti. Yang utama dalam hidupku sehari-hari memuaskan hati Bapa, melakukan perintahnya. Kenapa banyak orang Kristen tidak melakukan perintahnya sekarang? Banyak orang Kristen sekarang melakukan visi misi gerejanya masing-masing. Successful, bla 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 bla. Siapa yang nyuruh? Tuhan ingin kita mengikuti jejaknya. Tuhan ingin kita melakukan kehendak Dia yang mengutus kita. Bukan melakukan sendiri apa yang kita mau. Memuaskan hati Dia yang mengutus kita turun ke bumi, lu ngapain kita ini? Jangan punya agenda sendiri. Kekristenan sesungguhnya mengajak setiap orang percaya bertobat dan dimuridkan agar sembuh dari sakit jiwanya, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, untuk apa semua itu? Mempersiapkan adanya penghakiman. Inilah pikiran yang sehat, inilah pikiran yang bijaksana. Kita hidup itu jangan berpikir cuma 70 tahun. Di balik kubur itu ada apa? Ayo kita perhatikan. Matius 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jelas? Kita harus berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu kapan mempelai pria datang. Ini kisah kan tentang 10 gadis itu ya. 10 gadis, 5 gadis bodoh, 5 gadis cerdas. Ayo kita jadi 5 gadis cerdas. Ayo kita jadi manusia yang punya sadar diri, yang punya kesadaran, yang punya nurani, yang berpikir sehat. Kekristenan itu ngajarin kita berpikir sehat. Makanya disebut firman itu logos. Kalau kita tidak bisa berpikir sehat, hanya hidup untuk saat ini, tidak untuk hidup masa depan, kita tidak berpikir sehat, kita tidak berpengetahuan, kita ini alogos namanya, seperti itu. Ayo kita bersiap menyongsong Tuhan datang yang tidak tahu kapan. Itulah sebabnya kita mulai sekarang harus berjaga-jaga, mulai sadar. Inilah kesucian yang diajarkan para nabi itu. Ya, inilah kesucian yang diajarkan para nabi. Inilah kesucian yang diajarkan Tuhan Yesus. Inilah kesucian yang diajarkan para rasul. Enggak ada yang berbeda. Jangan menukar dengan Yesus yang lain. Meskipun di gereja lain banyak diberitakan kekayaan, kemewahan, kesuksesan. Jangan ikut-ikutan karena Tuhan Yesus tidak ngejar itu. Yesus mengejar keberkenanan di hadapan Bapa. Oleh sebab itulah Dia dibangkitkan. Lah kalau Anda cari kaya, cari sukses, meskipun itu ajaran ada di gereja, Anda tidak akan pernah dibangkitkan. Karena itu tidak diajarkan Tuhan. Gaya hidup dan ajaran Yesuslah informasi bagaimana kita bisa selamat. Enggak ikut gaya hidup Yesus, enggak terima ajaran Yesus, Anda tidak akan selamat. Tidak ada sosok selain Yesus yang dibangkitkan.
Halo, tidak ada sosok lain yang dibangkitkan selain Yesus, Bapak Ibu. Hanya dengan mengikuti jejak Yesuslah kita bisa dibangkitkan. Karena Bapak puas dengan anaknya ini. Kita kan harus puas juga. Bagaimana kita puas? Ya ikuti jejak Yesus, itu paling mudah sudah. Cara para rasul itu menyimpulkan gampang. Makanya kita harus belajar benar-benar. Hidup Yesus sesungguhnya seperti apa sih? Cari kekayaan enggak? Enggak. Bukan saya ngomong begini, bukan Anda akhirnya jadi malas bekerja. Tidak, tetaplah bekerja yang wajar gitu ya. Berapapun hasilnya, ucapkan syukur. Bekerja tetap maksimal. Jangan berlebihan seolah-olah gitu ya. Kita kehilangan rezeki. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Bekerjalah maksimal. Tapi dalam standar yang normal. Tuhan enggak ingin kita jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tuhan enggak kepingin. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita punya waktu untuk mencari kekekalan, mempersiapkan kekekalan. Anda enggak bisa sambil bekerja mempersiapkan kekekalan, enggak bisa. Anda fokusnya enggak ke situ. Anda fokusnya ke duit kan? Jujur, kita harus punya waktu untuk belajar, untuk berdoa, merenung, supaya kita tuh bisa membentuk karakter kita. Perlu waktu. Tanpa ajaran dan keteladanan Yesus yang murni, kita tidak akan sembuh dari sakit jiwa kita. Ya. 1 Petrus 2 ayat 24, ini ayat terakhir. Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus mati memikul dosa kita, supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Itu maksudnya. Yesus mati menanggung dosa kita, supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Gitu ya. Hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh ketaatannya yang disimbolkan dengan bilur-bilurnya, kamu sembuh. Oleh ketaatan yang seperti Yesuslah kita sembuh. Oleh ketaatan seperti Yesuslah kita, kalau hidup seperti Yesus, dikatakan sembuh. Kalau kita belum taat seperti Yesus taat, kita belum sembuh. Kita masih sakit jiwa. Amin Bapak Ibu, bisa dipahami? Kalau kita ingin diselamatkan, kalau kita ingin dihindarkan dari bencana, hancurnya bumi suatu saat, gitu ya. Kalau kita kepingin, gitu ya, tertolong seperti Nuh tertolong, seperti Lot tertolong, ayo jadi orang benar, ayo jadi orang saleh. Yesus hadir Bapak Ibu, untuk mengajarkan bagaimana benar dan saleh yang Tuhan kehendaki, yang Allah kehendaki. Yesuslah anugerah, di mana kita bisa melihat, mengkopi, menghidupi, sehingga kita bisa saleh dan benar seperti dia saleh. Dan akhirnya kita dibangkitkan. Ini ajaran yang benar. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa.